Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, selamat pagi dan selamat kita mengikuti renungan. Juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti renungan pagi hari ini. Pembacaan kita sudah sampai di kitab Pengkhotbah, khususnya Pengkhotbah pasal 7 sampai Pengkhotbah pasal 12. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pembacaan ini atau dapat mengambil waktu untuk membaca keseluruhan kitab Pengkhotbah, khususnya pasal 7 sampai Pengkhotbah pasal yang ke-12. Saya akan mengambil salah satu bagian dari sekian banyaknya ayat yang ada di pasal-pasal Pengkhotbah ini, kitab Pengkhotbah ini. Pengkhotbah pasal yang ke-8, ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 berkata demikian. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Dalam kitab Pengkhotbah ini juga disebut kitab puisi, tetapi kitab yang berisi perbandingan-perbandingan. Jadi tidak berbeda dengan kitab Amsal, kitab Kidung Agung, kitab puisi, hampir mirip dengan kitab Pengkhotbah ini sebab penulisnya adalah sama, Raja Salomo. Pengkhotbah. Dalam pembacaan kita pagi hari ini berisi tentang kehidupan, dan juga di balik kehidupan itu ada apa? Tentu kematian. Ya, ada kehidupan, ada kematian. Ada banyak ayat yang menjelaskan dua hal ini menjadi perbandingan. Ada orang fasik, ada orang benar. Ada siang, ada malam. Ada perbandingan di dalam kitab Pengkhotbah ini. Khusus pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-8. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Jadi kita yang hidup, mari kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan satu peristiwa, kematian. Sebab dikatakan tiada satu pun yang berkuasa menahan kematian. Renungan pagi hari ini saya beri judul, berbahagia dalam duka cita. Sekali lagi, berbahagia dalam duka cita. Kata duka cita ini tentu satu situasi di mana kita bersusah, sedih karena kehilangan. Kita menangis karena kita mencintai seseorang atau orang yang mencintai kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi mari kita mengambil sikap berbahagia sekalipun berduka cita. Nah, tentu ada alasan di balik semua ini. Kematian itu adalah suatu kenyataan, suatu realita. Siapapun kita di muka bumi ini, dalam kitab Ibrani 9 ayat 27, manusia itu sudah ditetapkan satu kali akan mati. Jadi kita pasti akan bertemu dengan peristiwa ini. Sekalipun ada begitu besar usaha dari setiap manusia. Jadi ada orang-orang yang menaruh perhatian khusus untuk melakukan sesuatu, menciptakan apa saja supaya awet muda, supaya bisa tetap eksis dan kuat, bahkan supaya dapat bertahan hidup. Ada berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menciptakan berbagai usaha. Ya, dengan ramuan-ramuan, dengan obat-obatan, ya menciptakan produk-produk dengan tujuan memperlambat usia lanjut atau apapun yang diupayakan oleh manusia. Sebab ternyata kenyataannya manusia itu makin hari makin bertambah usianya, bertambah tuanya. Dan di balik itu ada begitu banyak kelemahan yang dialami oleh manusia.
daya tahan berkurang, kekuatan menurun, kemampuan berpikir ya mulai melemah, daya ingat dan lain sebagainya yang ada pada kita manusia itu mulai mengalami kemerosotan. Dan hal ini yang dipandang oleh sebagian manusia dan mereka berusaha untuk melakukan sesuatu. Sekiranya hal yang mereka lakukan bisa membantu kita manusia. Tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil bahkan menemukan resep atau cara bagaimana manusia untuk tidak tua. Belum ada. Ya, tetap manusia akan sampai pada satu titik usia akan bertambah dan menjadi tua. Apalagi menemukan resep supaya dapat menunda kematian. Belum ada. Ya, obat-obatan, ramuan dan lain sebagainya. Belum ada satu orang pun yang dapat menemukannya. Ada satu survei yang saya baca dan data itu menunjukkan bahwa angka kematian manusia ini di seluruh bumi ini dalam 1 detik 2 orang yang meninggal. 1 jam 7.200 orang yang meninggal. 1 hari 172.000 orang yang meninggal. Sekali lagi ini yang diperkirakan orang yang meninggal dunia. 1 detik 2 orang yang meninggal, 1 jam 7.200 orang. 1 hari ada 172.000 orang yang meninggal. Ini dalam satu survei yang dilakukan. Ini membuktikan kepada kita bahwa Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 berkata, tidak ada satu kuasa yang dapat menahan kematian. Ini terbukti. Tidak ada satu kuasa, apapun upaya yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang dapat bisa menahan kematian. Artinya, kematian itu pasti terjadi. Duka cita itu pasti kita manusia alami. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Seperti apapun usaha kita untuk menahan kuasa kematian itu, kita manusia tidak punya kuasa. Kalau memang sudah waktu dan saatnya, pasti kita akan meninggal dunia juga. Itu sebabnya mari kita, selagi kita hidup ini, kita dapat mempersiapkan hidup ini. Supaya ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian, kita udah siap. Sebab, ya suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, senang atau tidak, kematian itu pasti dialami oleh setiap manusia. Kematian. Nah, itu untuk orang yang dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi karena mereka meninggal dunia, di sana ada duka cita, di sana ada kesedihan. Tetapi mari kita lihat sisi lain dari hal ini. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 5 ayat yang keempat ada perbandingan juga di sana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Berbahagialah, sekali lagi Matius pasal 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini satu paradoks. Di saat duka cita, kita berbahagia. Ini tentu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sebab ini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Itu sebabnya judul renungan pagi hari ini, berbahagia dalam duka cita. Ayat-ayat berikutnya yang akan saya sampaikan untuk kita semua, itu berisi mengapa kita sekalipun dalam duka cita, kita bisa berbahagia. Jadi ada beberapa ayat, sebenarnya ada begitu banyak ayat yang menjelaskan, tetapi tentu tidak ada waktu untuk dapat menjelaskan di sini. Yang pertama, mengapa kita di saat kita berduka cita, kita dapat berbahagia. Sekali lagi ini hal yang tidak mudah, tetapi sekali lagi bukan berarti tidak bisa. Ini bisa kita lakukan sekalipun duka, tapi ada kebahagiaan di sana. Yang pertama saya catat di sini, Mazmur 116 ayat yang ke-15. Sekali lagi Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
Artinya, sekalipun kita ditinggal, kehilangan, ada duka cita, tetapi di balik itu ada kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia, orang yang meninggalkan kita, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, berharga kematiannya. Kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Jadi kalau ada di antara kita, keluarga kita dipanggil oleh Tuhan, dan dia sudah percaya kepada Tuhan, kita layak bergembira, berbahagia. Kenapa? Karena kematiannya berharga. Beda dengan kalau kita ditinggal oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tentu itu duka cita, karena ketika dia mati, dia pergi kemana? Tidak berharga, tidak pergi ke sorga, tetapi dia pergi ke tempat yang lain. Nah, bagi kita, kenapa kita harus berbahagia atas kematian orang yang kita kasih yang sudah percaya kepada Tuhan? Karena kematian mereka berharga. Barang yang berharga akan kita tempatkan di tempat yang layak, yang baik. Barang yang tidak berharga, sampah contohnya, kita akan tempatkan di tempat sampah, setelah itu dibuang dan dibakar. Kalau yang berharga, kita akan beri perhatian. Ternyata demikian juga hidup kita. Kalau kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, Tuhan juga akan perhatikan hidup kita, juga mati kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di dunia kita tinggal di kemah yang sementara, tetapi ketika dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal dunia, orang yang percaya dipanggil oleh Tuhan, kita disediakan tempat, bukan lagi kemah yang sementara, tetapi kemah yang kekal. Itu sebabnya sekali lagi alasan mengapa kita berbahagia di saat duka cita, karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia sudah mendapat tempat rumah yang kekal. Seindah-indahnya rumah kita yang ada di dunia ini, tetap itu ada kelemahan, ada hal yang kurang. Tapi kemah atau rumah yang disediakan Tuhan bagi kita itu sempurna, sorga yang kekal. Itu sebabnya layak kita berbahagia. Sekalipun kita berduka cita karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Suami kita yang percaya, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, siapapun. Kalau mereka meninggal karena percaya kepada Tuhan, mereka mendapat tempat yang kekal, rumah yang kekal. Yang ketiga, mengapa kita harus berbahagia? 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Orang yang meninggal di dalam Tuhan ada mahkota kebenaran. Sebaliknya, yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya layak kita berbahagia atas kematian orang yang percaya kepada Tuhan, siapapun dia. Karena mereka sudah mendapatkan mahkota. Kita semua sementara mengejar mahkota hari-hari ini, berusaha mempertahankan hidup di dunia ini untuk mahkota itu. Dan mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Tapi akhir dari ayat itu berkata, bukan hanya mereka, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mempersiapkan juga bagi kita mahkota kebenaran itu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita. Artinya jangan berduka cita. Mari kita berbahagia sekalipun ada duka cita. Seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka yang tidak mempunyai pengharapan, kematian, peristiwa duka cita itu membawa penderitaan, kesedihan. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kematian itu membawa kebahagiaan bagi kita. Karena alasan ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Itu sebabnya mari kita tetap setia. Pertahankan hidup ini, supaya baik hidup kita ini, kita akan menikmati janji Tuhan kebahagiaan. Maupun ketika dipanggil oleh Tuhan, sekalipun ayat yang kita baca, tidak ada satu manusia pun yang berkuasa menahan kematian itu. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena kami umat-Mu akan datang dan sujud menyembah Engkau, keluarga besar Jemaat GPD Yerusalem Magelang, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.